Bab 2171. Ya, namanya Candil Queen, dan dia juga salah satu pemburu harta karun. Henry menjelaskan, di masa mudanya, dia pencuri merah dan Candil Queen membentuk trio untuk mencari harta karun. Dan mereka beruntung, mereka berhasil menemukan metode kekuatan yang telah lama hilang milik kelas kekuatan tertinggi. Meskipun pencuri merah akhirnya mengambil metode kekuatan dan mengklaimnya sebagai miliknya, salah satu matanya dibutakan oleh Henry dan Candil Queen selama proses tersebut. Sejak saat itu, ketiganya berubah menjadi musuh bebuyutan. Dan sialnya, Candil juga menjadi korban balas dendam pencuri merah beberapa tahun yang lalu. Meskipun Candil berhasil melarikan diri, meski hanya sedikit, keluarga miskinnya tidak seberuntung itu. Candil adalah satu-satunya yang selamat dari kekejaman ini. Sejak hari itu, pencuri merah menjadikan misi hidupnya untuk melacak Henry dan Candil untuk membalas dendam. Selama waktu ini, Henry menghubungi Candil untuk mereka memutuskan untuk bersatu melawan pencuri merah. Untuk membalas kematian keluarga mereka. Setelah memastikan bahwa Sherlyn muda berada di tangan yang tepat, Henry dan Candil kemudian berhasil melacak pencuri merah, berniat untuk mengakhiri balas dendam ini untuk selamanya. Sayangnya, pencuri merah itu terlalu kuat dan bahkan setelah pertarungan sengit, tak satupun dari mereka berhasil mengalahkannya. Sebaliknya, pencuri merah malah berhasil melukai Candil dengan parah dan bahkan melumpuhkan salah satu kakinya. Henry lah yang harus mendorong Candil di punggungnya saat mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika tidak, mereka pasti sudah lama mati. Bahkan sekarang tak satupun dari mereka yang berani mengambil tantangan untuk mengalahkan pencuri merah sekali lagi. Dan mereka tidak dapat menahan perasaan putus asa karena hal ini. Sejak saat itu, Candil memutuskan untuk bersembunyi untuk menghindari penangkapan pencuri merah. Sambil pada saat-saat yang sama mencoba untuk meningkatkan level pelatihannya sehingga dia bisa menjadi lawan yang lebih baik melawan pencuri merah di masa depan. Sedangkan Henry sebaliknya tidak mungkin bersembunyi bersama cucunya, sehingga dia malah memutuskan untuk mengganti nama dan identitas mereka, saling berpindah-pindah agar pencuri merah tidak bisa melacaknya. Oh, aku mengerti sekarang. Iwan tersentak sadar setelah mendengarkan cerita Henry. Tuan Busnadi, meskipun saya belum bertemu dengan Candil selama beberapa tahun, dan karena ini saya tidak paham dengan reputasinya saat ini. Dia selalu menjadi praktisi bela diri yang lebih baik dan lebih kuat daripada saya. Jika tebakan saya benar, dia mungkin akan memiliki kemampuan di tahap semi yang Muna sekarang. Atau mungkin bahkan di tahap awal yang Muna. Jika Anda bersedia mengabaikan fakta bahwa dia cacat pada satu kaki, saya dapat mengatur pertemuan dengannya untuk bergabung dengan pasukan Anda, kata Henry dengan tampilan penuh harap. Dia mengetahui keberadaan Candil dan karenanya tidak akan sulit menemukannya jika dia mau. Selain itu, jika Iwan bersedia merekrut Candil untuk bergabung dengan pasukan mereka, lalu membantu Candil mendapatkan kekuatan yang lebih besar dalam pelatihannya, Henry yakin ketiganya digabungkan akan mampu mengalahkan pencuri merah untuk selamanya. Namun karena Candil cacat pada satu kakinya, dia harus mengemukakan hal itu karena Iwan tidak ingin merekrutnya karena alasan itu. Lantas bagaimana kalau salah satunya kakinya lumpuh? Tidak masalah bagiku, aku sangat ingin bertemu dengannya. Iwan berkata setelah berpikir beberapa lama. Dia sangat ingin merekrut prajurit sebanyak mungkin ke dalam pasukannya. Jadi Iwan tidak melihat banyak masalah dengan kondisi Candil.
Selain itu, dia merasa sedikit kasihan pada lelaki tua itu, dan jika kondisi Candil tidak terlalu serius, Iwan berpikir dia mungkin bisa membantu dengan keahlian medisnya. Kesimpulannya, Iwan dengan mudah bisa meluruskan masalah ini begitu dia bertemu dengan Candil. Baiklah kalau begitu, aku akan membawamu menemui besok. Henry senang mendengarnya. Bab 2172. Keesokan paginya, Iwan, Henry, Shirley dan Masun yang bertugas mengemudi berangkat menemui Candil. Sedangkan Tari, Yuni dan gadis-gadis lainnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan pekerjaan dengan John, Stephen dan Spencer menjaga mereka. Setelah menelan pil alkimia, Stephen dan Spencer mengalami kemajuan pesat dalam pelatihan seni bela diri mereka. Dikombinasikan dengan fakta bahwa John sudah menjadi prajurit yang muna, Iwan sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Tari, Yuni di bawah pengawasan mereka. Selain itu, pindahnya Rizka untuk tinggal bersama mereka juga memberi mereka keuntungan yang signifikan. Rizka adalah pewaris keluarga Gumelar, dan dengan kehadirannya di sana baik bos selatan maupun keluarga Hilton tidak akan berani menyerang mereka karena mengetahui konsekuensi mengacaukan keluarga Gumelar. Lagi pula, mereka tidak akan berani tidak waras menyerang Tari, Yuni atau yang lainnya karena takut mereka akan menyakiti Rizka selama proses tersebut dan menjadi sasaran pembalasan keluarga Gumelar. Dengan Henry memimpin, Masun mengantar mereka ke kaki bukit terpencil yang subur. Sebuah gubuk sederhana dibangun di kaki bukit dengan kebun sayur kecil yang aneh di halaman depan. Selain itu, seluruh gubuk dikelilingi oleh pepohonan dan semak-semak, membuatnya tampak seperti bagian dari pemandangan yang kuno dan indah. Iwan dan yang lainnya keluar dari mobil dan melangkah ke pintu depan. "Apakah kamu di rumah, Candil? Aku datang mengunjungimu," teriak Henry ke arah gubuk. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan seorang lelaki kurus dan tampak lemah berusia pertengahan 70-an tahun melangkah keluar, terpincang-pincang dengan tongkat. "Lama sekali, Henry. Sudah lama gak melihatmu," jawab pria itu dengan suara serak. Secercah kegembiraan melintas di matanya yang tenang saat melihat teman lamanya. Namun senyuman itu segera membeku di wajahnya saat dia melihat dua pria asing yang berdiri di belakang Henry. "Siapa dua orang ini, Henry?" Pria itu menatap dingin ke arah Iwan dan Masun. Ini adalah tempat kecilnya yang penuh ketenangan, dan setelah tinggal sendirian selama bertahun-tahun, Candil merasa terbiasa dengan kedamaian, dan dia merasa tidak senang diganggu seperti itu. Oleh karena itu, dia merasa sedikit tidak senang dengan kedatangan Henry yang tiba-tiba, dan malah dia membawa serta dua orang asing. "Candil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Presiden Grup Bio Farma, Presiden Busnadi. Sebaliknya ini adalah pembantunya, Masun Shelton." Henry memperkenalkan mereka satu sama lain. "Senang bertemu dengan Anda, Tetua Queen." Iwan memberinya senyuman sopan saat dia menyapanya. "Grup Bio Farma? Aku belum pernah mendengarnya seumur hidupku." Candil mengerutkan kening, sama sekali tidak memperhatikan pemuda ini. Meskipun Candil tinggal sendiri, dia telah belajar menanam kebun sayurnya sendiri dan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Sayangnya, Candil masih membutuhkan beberapa kebutuhan yang tidak mampu dia penuhi sendiri, dan karena itu dia harus mengunjungi kota terdekat yang jaraknya beberapa mil setiap beberapa bulan untuk mengisi kembali perbekalan sehari-harinya. Selama kunjungannya ke kota, dia juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti berita tentang dunia gangster, terutama berita tentang keberadaan pencuri merah. Adapun grup Bio Farma yang baru didirikan, Candil tidak pernah sekalipun mendengar tentang perusahaan tersebut dan tidak peduli sama sekali.
Bab 2173. Apa yang membawamu kemari hari ini, Henry? Candil memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Biasanya setiap kali Henry mampir berkunjung, dia akan dengan senang hati menyambut teman lamanya. Tetapi kali ini Henry membawa beberapa tamu tak diundang, dan terlihat jelas mereka punya motif tersembunyi. Hal ini membuat Candil sedikit tidak senang, dan itu terlihat dari sikapnya terhadap Henry. Ya, Presiden Busnadi di sini bermaksud merekrut beberapa pejuang di tahap semi yang muna atau tahap yang muna untuk bergabung dengan perusahaannya, yaitu grup Bio Farma. Sekarang saya sudah bergabung dengan pasukannya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan kami juga? Henry menjelaskan dengan jujur. Bergabunglah dengannya. Aku tidak tertarik dengan itu. Candil menggelengkan kepalanya dan menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Semua orang yang dicintainya telah tewas di tangan pencuri merah yang kejam, meninggalkan dia satu-satunya yang selamat. Bertahun-tahun, dia menghabiskan hari-harinya yang sepi merencanakan balas dendam yang sempurna, berniat membalas kematian keluarganya. Ini adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup, dan sekarang dia belum melakukan balas dendam yang sempurna. Dia tidak punya waktu untuk melakukan omong kosong seperti ini. Selain itu, Iwan masih muda dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bisa diandalkan untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, betapapun menariknya tawaran yang ingin diberikan Iwan, Candil tidak akan menerimanya sama sekali. Candil, meskipun Iwan masih muda, seorang diri mendirikan perusahaan yang kuat dan bakat serta potensinya tak tertandingi. Dia sama sekali tidak takut pada pencuri merah, dan dia bersedia menerima kita dan memberi kita semua yang kita butuhkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saat dia merasakan aura Candil, aura permusuhan, Henry dengan cepat mencoba membujuk Candil agar berubah pikiran. Tetapi bahkan sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, Candil pun memotongnya. Lantas, dia pun mengejek. Candil akrab dengan kemampuan pencuri merah dan kekejaman serta kebenciannya tak tertandingi. Candil tidak menyangka bahwa pria muda dan naif seperti Iwan tidak akan takut pada seseorang yang kejam seperti pencuri merah. Dia mungkin hanya sombong karena belum pernah menyaksikan kekejaman seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Candil sepertinya tidak mengerti mengapa Henry bersedia bergabung dengan pasukan Iwan dan bahkan tampak sangat mengagumi pemuda ini. Mungkinkah Henry menjadi gila karena putus asa untuk membalas dendam? Dengarkan aku, Candil. Tuan Busnadi adalah tuan yang baik dan murah hati. Sejak aku bergabung dengan grup Bio Farma, dia tidak hanya mewariskan metode kelas kekuatan tertinggi kepadaku, namun bahkan membantuku meningkatkan pelatihanku ke tahap yang muna. Jika kamu ingin bergabung dengan kami, dia dengan senang hati akan melakukan hal yang sama untukmu. Ketika itu terjadi, kamu dan aku akhirnya bisa bergabung dan mengalahkan pencuri merah untuk selamanya. Henry merasa sedikit panik ketika dia merasakan permusuhan yang terus-menerus dari Candil dan memutuskan untuk berterus terang dengan kebenaran. Metode kelas kekuatan tertinggi, tahap yang muna. Candil menggema dengan kaget. Dia tahu betapa berharganya metode milik kelas kekuatan tertinggi. Ini adalah metode ampuh yang paling berharga di wilayah selatan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda tanpa nama seperti Iwan tidak hanya memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi bahkan bersedia mewariskannya kepada Henry. Ini luar biasa. Bab 2174. Aku tidak memerlukan semua itu. Aku sudah menguasai metode kekuatan yang termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi. Dan aku telah berhasil naik ke tahap yang muna sendirian. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk itu. Dan aku nggak butuh bantuan lagi. Candil akhirnya menolak Henry sekali lagi. Apa? Kamu sudah menguasai metode kekuatan tertinggi? Bagaimana bisa? Henry tercengang mendengarnya. Dia sangat paham dengan situasi Candil. Candil seperti dia
biasa mempraktikkan metode ampuh kelas kekuatan tingkat lanjut. Inilah mengapa setelah merampas metode kekuatan kelas tertinggi dari mereka, pencuri merah berhasil mengalahkan mereka dengan begitu cepat, dan bahkan membunuh semua orang yang mereka cintai dengan begitu mudah. Namun Henry tidak dapat memahami bagaimana Candil berhasil naik ke kelas kekuatan tertinggi sendirian. Tidak ada yang mustahil. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti dan menyempurnakan metode kekuatan, hingga akhirnya saya berhasil menembus kelas kekuatan tertinggi, jawab Candil. Tahap semi yang Muna dan tahap yang Muna berjarak ribuan tahun dalam pelatihan mereka, dan kelas kekuatan tingkat lanjut biasanya hanya berhubungan dengan tahap semi yang Muna. Bahkan jika seorang sudah berada di kelas kekuatan tingkat lanjut, hal ini tidak berarti kemampuan untuk naik ke tahap yang Muna. Karena itu, Candil terjebak di tahap semi yang Muna untuk waktu yang sangat lama. Namun memikirkan kematian tragis orang-orang yang dicintainya di tangan pencuri merah, Candil akhirnya berhasil menerobos ke tahap yang Muna dengan belaka, tekad dan kerja keras. Selain itu, setelah menembus tingkat kekuatan baru dalam pelatihan seni bela diri, praktisi bela diri biasanya juga memiliki kemampuan baru untuk naik ke kelas kekuatan lain dalam metode pelatihan mereka. Oleh karena itu, setelah naik ke tahap yang Muna, Candil segera mampu menerobos kelas kekuatan tertinggi dengan mengembangkan metode barunya yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan modifikasi intensif terhadap metode kekuatan yang sudah ada sebelumnya atau bahkan dengan mengembangkan metode kekuatan baru sendiri. Karena Candil tinggal sendirian di pedesaan terpencil tanpa gangguan, Candil mampu mencurahkan seluruh waktu dan upayanya untuk menghasilkan metode kekuatan baru yang membawanya ke kelas kekuatan tertinggi. Oh, jadi begitu? Henry pun tersentak kagum ketika dia memahami hal ini. Dia seperti Candil, dia juga memiliki rasa dendam yang luar biasa terhadap pencuri merah. Tapi Candil berhasil mengasah kebencian itu menjadi kemampuan baru, seperti menerobos ke tahap yang Muna dan mengembangkan metode kekuatan baru sendirian. Henry harus mengakui bahwa Candil jauh lebih mengagumkan daripada dirinya dalam hal ini. Pria yang kuat dan tekun, Iwan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam kagum akan hal ini. Iwan mendengar tentang praktisi bela diri luar biasa yang mencapai prestasi mengesankan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya Iwan berhadapan langsung dengan seseorang yang melakukannya. Meski salah satu kaki Candil dilumpuhkan oleh pencuri merah, dia tetap berhasil menciptakan keajaiban hanya melalui tekad dan kerja keras. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa manapun. Henry, langsung saja, saya dengan senang hati akan menyambut Anda jika Anda datang berkunjung dan mengetahui masa lalu. Tapi jika Anda hanya mencoba meyakinkan saya untuk bergabung dengan Presiden Busnadi Anda ini, saya sarankan kamu menyerah. Aku tidak bermaksud meminta bantuan siapapun, jadi sebaiknya kamu pergi saja, Candil menjawab dengan tenang. Bab 2175. Henry tidak tahu harus berbuat apa saat melihat Candil masih enggan berubah pikiran. Dia khawatir Iwan akan mendiskriminasi Candil karena kecacatannya. Tapi Henry tidak pernah membayangkan bahwa Candil sebaliknya akan menjadi orang yang tidak mau bergabung dengan pasukan Iwan. Ini melampaui impian terliarnya. Jangan terlalu sombong, Pak Tua. Presiden Busnadi inilah pria luar biasa dengan potensi besar untuk masa depan. Dan Anda patut merasa terhormat bahwa dia bersedia menerima Anda. Masun pun angkat bicara, tidak sanggup mengganggunya lebih lama lagi. Dia sangat paham dengan kemampuan Iwan. Belum lagi kemurahan hati Iwan terhadap bawahannya. Iwan tidak akan pernah ragu untuk berbagi pil alkimia yang berharga atau barang bagus apapun dengan bawahannya. Yang dia yakin Candil akan mendapatkan keuntungan besar jika dia memilih untuk bergabung dengan pihak Iwan. Namun Masun tidak percaya bahwa bahkan setelah menyampaikan kebaikan kepadanya, Candil akan terus bertindak sombong dan bahkan mengancam akan mengusirnya dari rumahnya. Sebagai orang pertama yang memegang komando Iwan, Masun tidak tega melihat Iwan diperlakukan dengan tidak hormat. Kehormatan? Aku tidak membutuhkan kehormatan ini. Hanya karena kamu bersedia mengasihani orang lain bukan berarti aku harus menerimanya. Candil mencemooh hal ini.
Dia telah mencapai kelas kekuatan tertinggi 2 tahun yang lalu, dan setelah 2 tahun pelatihan, dia sekarang tidak jauh lagi untuk mencapai tahap menengah yang mudah, yang tingkat kekuatannya sama dengan pencuri merah. Yang ingin dilakukan Candil sekarang hanyalah melanjutkan pelatihannya, sehingga dia bisa mencapai tingkat menengah yang mudah sesegera mungkin, dan melampaui pencuri merah. Ketika itu terjadi, dia akhirnya bisa mengalahkan pencuri merah dan membalas kematian keluarganya. Ini adalah keinginan terakhirnya. Namun jika dia bergabung dengan pihak Iwan, dia tidak lagi memiliki waktu atau ruang untuk berlatih seni bela diri. Selain itu, dia terbiasa sendirian dan sangat menikmati hidup bebas ini. Dia tidak rela membuang semua itu untuk menjadi bawahan seseorang. Masun sangat marah mendengar nada menghina dalam nada suara Candil saat dia hendak melontarkan beberapa hinaan, namun Iwan menghentikannya. Jangan kasar, Masun. Oke. Melihat Iwan menurunkan kakinya, Masun tidak berani berkata apa-apa lagi. Sebaliknya dia menelan harga diri dan amarahnya sebaik mungkin dan tetap diam. Tuan Busnadi, Candil selalu menjadi orang yang belak-belakan dan dia tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Tolong jangan menyalahkan dia, kata Henry agak tergesa-gesa. Dia masih berharap Candil akan berubah pikiran dan bergabung dengan pasukan Iwan sehingga mereka bisa menjatuhkan pencuri merah bersama-sama. Selain itu, mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan sebenarnya, dia khawatir kekasaran Candil akan menyinggung perasaannya dan membuatnya berpikir 2 kali untuk merekrut Candil. Tidak apa-apa, saya akan menangani ini. Tuan Yates, Iwan tersenyum acuh tak acuh. Dia sangat perlu merekrut beberapa praktisi bela diri untuk memperkuat keamanan grup Nesikaratu dan grup Bio Farma. Candil bukan hanya seorang pejuang yang muna, namun tekadnya juga begitu kuat, sehingga dia berhasil mengembangkan sendiri metode baru yang kuat dari kelas kekuatan tertinggi. Iwan sangat mengagumi tekad Candil, dan semakin yakin bahwa Iwan menginginkan pria seperti ini di timnya. Masuk akal jika Candil meremehkannya dan menolak menerima tawarannya, karena usianya yang masih muda, dan dia tidak mengambil haki sama sekali.